Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat jamaah subuh di Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur kita yang besar atas dipilihnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummatan wasatan, sebagai umat penengah, umat tengah-tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi saksi atas umat manusia pada umumnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga sama, agar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi syahid atau saksi atas amal perbuatan kita. Nah, di antara hal yang menjadikan sebab mengapa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummatan wasatan adalah karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan bahwa Isra Mi'raj itu merupakan sebab kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini mengalahkan umat-umat yang lainnya? Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar perjalanan refreshing atau rekreasi semata, tapi perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram, yaitu tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rumah berkumpulnya umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibangun pertama kali di permukaan bumi ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai berkumpulnya umat manusia dalam beribadah adalah rumah yang ada di kota Bakkah, yaitu Makkah, yaitu yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Diperjalankanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram, masjid yang dimakmurkan, dibangun, direnovasi, ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam
dan Nabi Ismail. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang dari beliau terlahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Masjidil Haram yang dibangun oleh beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Setelah selesai, tidak serta-merta langsung dibiarkan begitu saja, tapi beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, yang mana doanya ini diamini oleh putranya, yaitu Nabiullah Ismail, yang terlibat langsung dalam pembangunan ini. Dan doa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain doa pamungkas dari doa meminta kepada Allah untuk diterima amal saleh yang beliau lakukan bersama-sama, juga doa agar dijadikan antara Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai dua orang muslim yang berserah diri Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula halnya dengan anak keturunannya, agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummatan muslimatan lak. Kemudian doa pamungkasnya di sini adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah anak keturunanku, anak keturunan kami. Beliau menggunakan kata nak karena saat itu beliau Nabiullah Ibrahim berdoa diamini oleh putranya Nabiullah Ismail. Utuslah seorang rasul di tengah-tengah anak keturunanku ya Allah. Untuk apa? Agar seorang rasul ini membacakan ayat-ayatmu, yaitu ayat-ayat Al-Quranul Karim ini, mengajarkan Alkitab Al-Quranul Karim ini, wal hikmah, dan hikmah yang berarti sunnah, bagaimana cara memahami dan mengimplementasikan pemahaman yang benar terhadap kitabullah. Dan seorang rasul yang membersihkan, mensucikan mereka, anak keturunanku ini. Innaka antal azizul hakim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan orang yang menjadikan sebab mengapa beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa kata Rasulullah, aku ini adalah du'a'u Abi Ibrahim, adalah doa bapakku, yang berarti adalah usul nenek moyang, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat waktu yang tepat dalam berdoa. Waktu yang tepat dalam berdoa adalah setelah beramal soleh, dungo bareng-bareng, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Lah karena inilah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Untuk apa? Nyambangi wilayah atau negeri atau tempat tinggal dari kakek beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang disebut dengan napak tilas atau berziarah.
orang tuanya yang menjadikan sebab cikal bakal diangkatnya Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul. Artinya nggak sampai melupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada beliau. Begitu pula kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kutuk diiringi, kutuk diziarahi. Apalagi di antara hikmah perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW pertama adalah untuk menyambung, selain dari nyambung kekeluargaan, adalah Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperjalankan ke Masjidil Aqsa adalah karena Masjidil Aqsa merupakan mahdatul anbiya, tempat di mana para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diutus, sebagai isyarat bahwa Islam ini bukanlah agama baru, agama yang dikarang-karang oleh Rasulullah SAW, bukan, tapi agama ini ada nasabnya, yaitu nasabnya ada di Palestina atau yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali dalam ayat Al-Quranul Karim menyampaikan bantahannya terhadap pengakuan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menisbatkan agama Yahudi dan Nasrani itu kepada Nabi Ibrahim. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslimah. Tidaklah Ibrahim alaihissalam itu seorang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi menisbatkan agamanya pada beliau, tidak. Begitu pula halnya dengan orang-orang Nasrani, bukan Ibrahim bukan orang Kristen, di mana banyak orang-orang Kristen mengatasnamakan bahwa sumber dari agama kekristenan itu dari Abraham atau Nabi Ibrahim. Tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaknya mengapa? Walakin kana hanifan muslimah. Sebenarnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif, orang yang suci, tidak dinodai dan tidak dikotori akidahnya dan dirinya dengan maksiat atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakidkan, menguatkan kesucian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan firman-Nya, wa ma kana minal musyrikin. Beliau bukanlah orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengesahkan ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah agama persis seperti yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u wa hadha an-nabi walladzina amanu. Sesungguhnya manusia yang paling patut untuk menisbatkan agamanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah mereka, orang-orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini, Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman bersamanya adalah mereka orang-orang yang benar-benar mengikuti jejaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya cerita, tidak hanya sekedar wahyu informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang siapa Nabiullah Ibrahim, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan untuk menapak tilasi siapa yang menjadikan sebab sampainya nikmat kerasulan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini sebagai isyarat betapa pentingnya kita mengadakan perjalanan ke tempat di mana asal usul orang tua kita. Tidak hanya sekedar rekreasi tadabbur alam atau rekreasi tempat-tempat maksiat apalagi itu. Tapi pastikan ada waktulah, meskipun seumur hidup kita mengetahui, mengenalkan anak keturunan kita, ini loh asale bapakmu, asale ibumu, ini asale, sehingga menjadikan sebab sambungnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan terputus, mulai dari sambungnya nasab, juga sambungnya agama, ya, bahwa apa yang kita dapatkan ini berupa petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala ada sanadnya, nggak ngarang-ngarang, tapi ada sanadnya, ada silsilahnya, ini tempatnya. Itu amat sangat penting sekali. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat kedua dan ayat ketiga dari surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa ataina Musal kitab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, dan kami pun telah memberikan kitab kepada Musa. Siapa Musa? Saudaramu. Wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kami Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kitab Al-Quranul Karim kepadamu wahai Rasul. Artinya diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Nabi Allah Ibrahim ada di Masjidil Aqsa, makamnya di sini. Ini Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa adalah saudara dari derajat, sama-sama mendapatkan gelar ulul azmi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulul azmi minar rusul. Inilah Musa. Waj'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami pun telah menjadikan Alkitab At-Taurat seperti Al-Quranul Karim, yaitu kitab yang kami jadikan sebagai hidayah, petunjuk bagi kaum Bani Israel khususnya. Sedangkan Al-Quranul Karim untuk kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Nah, ini yang menjadikan sebab keistimewaan Rasulullah SAW Muhammad yang diutus oleh Allah, sebagaimana keistimewaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan pula, tidak hanya terbatas informasi terkait dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya semata, tapi lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ketiga memanggil seluruh umat manusia dengan firman-Nya, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Wahai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anak keturunannya, orang yang telah kami angkut di kapal bersama dengan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Artinya apa? Kalian semuanya ini adalah anak-anaknya orang-orang soleh, anak keturunan wong api-api. Ojo sampai kalian menyimpang dari orang tua kalian. Siapa Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang membersamai beliau? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabiullah Nuh itu adalah seorang hamba. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hamba di sini sama persis dengan penyebutan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sifat bagi Rasulullah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar abd.
Para ulama sepakat bahwa gelar abad di sini adalah gelar yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya. Gelar abad karena apa? Penghambaan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menangkis pula, membantah pula orang-orang Nasrani yang hanya karena Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah, barrafa'ahullahu ilaih, itu sudah dituhankan oleh mereka orang-orang Kristen. Makanya Rasulullah SAW mendapatkan gelar bi'abdihi, meskipun perjalanan cepat hanya waktu malam yang singkat, di luar nalar manusia, di luar batas adah atau kebiasaan umat manusia. Nggak mungkin seseorang itu dapat menalar bagaimana perjalanan normalnya saat itu ditempuh 40 hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ditambah lagi naik ila Sidratil Muntaha, langit ketujuh dan seterusnya, ditempuh hanya satu malam saja. Bahkan Allah menggunakan kata malam pun juga al-lail, tidak al-lail yang berarti menunjukkan arti semuanya, tidak, tapi hanya lailan untuk menunjukkan sebentar, karena kalimat lailan adalah untuk menunjukkan isim nakirah. Dalam bahasa Arab itu nakirah yang berarti sebentar. Berbeda halnya dengan al-lail. Kalau al-lail itu semuanya, tidak, hanya sebentar. Dan ini hak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai waktu. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai bumi. Allah Subhanahu wa taala memiliki langit, sehingga jika Allah menghendaki sesuatu cukup dilipat saja oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang jauh akan menjadi dekat dan berkesempatan. Makanya inilah bukti kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hendaknya jangan diputus, jangan memutus. Makanya sampai bacaan Al-Qur'anul Karim saja, bacaan kita itu harus bersanad. Arti bersanad itu, saya ngaji pada guru ini, guru ngaji dengan gurunya, guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad namanya. Begitu pula halnya ibadah haji dan umrah merupakan kewajiban, adalah dalam rangka nyambung hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Al-Qur'anul Karim diturunkan. Makanya sudah menjadi kewajiban untuk istilahnya itu nyelengi, supaya kita bisa ngelencer. Ngelencernya adalah dari masjid ke masjid. Sekarang dari masjid Al-Ikhlas, biasakan kita masjid Al-Ikhlas, Istiqomah, nyelengi. Kemudian terkumpul bisa melanjutkan dari masjid sini, Masjid Al-Ikhlas, ilal Masjidil Haram, untuk menunaikan ibadah umrah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Adalah dalam rangka untuk napak tilas perjalanan orang-orang saleh yang menjadikan sebab cikal bakal sampainya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini pentingnya berziarah. Kemudian kita lanjutkan ke Masjid Nabawi, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashaddur rihal illa ila thalathi masajid, Masjidil Haram wa masjidi hadha wa Masjidil Aqsa. Tidaklah disyariatkan bersusah-susah, bercapek-capek, untuk ngoyo untuk mengadakan rihlah perjalanan, kecuali yang dituntut adalah untuk 3 masjid. Ke masjid, yaitu rihlah, mengadakan perjalanan ke Masjidil Haram. Dan masjidku ini
Nabi Muhammad SAW dimakamkan di situ, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzi barakna haulah, bahwa sekitar Masjidil Aqsa itu merupakan tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini? Harus ada tujuannya, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuannya. Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ayat-ayat kami. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat-ayat itu ada kalanya ayat-ayat kauniyah, dan ada kalanya ayat-ayat qauliyah atau Qur'aniyah. Kalau ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat alam semesta yang luasnya tidak ada seorang pun mampu menjangkaunya. Ayat-ayat kauniyah, baik segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, kita perhatikanlah. Seperti contoh pentingnya ayat-ayat kauniyah itu dilihat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala saat kita mengadakan perjalanan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada umat manusia, siru fil ardi, adakan perjalanan di muka bumi ini, melaku, adakan perjalanan rihlah. Untuk apa? Fanzuru, perhatikanlah, kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Perhatikanlah apa yang ada di sekitar ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Mungkin dulu berapa tahun yang lalu, entah 100 tahun yang lalu, mungkin desa ini tidak ada, ya. Bahkan masjid ini pun juga baru, ya. Dulu tidak ada. Dulu saya masih ngisi kajian di masjid lama, kan, ke sana gitu, ya. Dan tidak berbekas. Lihatlah contoh, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemudian tsumma yu'idu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tidak ada, seperti desa-desa yang ada di sekitar Lumpur, Lapindo, sekarang sudah tidak ada. Dulu padahal ramai, banyak orang dan seterusnya. Perhatikanlah, fangzur. Begitu pula halnya orang tua kita, kakek nenek moyang kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka dulu ada. Dari yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sekarang mereka sudah tidak ada lagi. Perhatikanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula halnya dengan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Saat ini kita dapati tanah-tanah yang sebelumnya gersang, pepohonan kering, kerontang, bahkan boleh dikatakan mati, seperti di daerah Tongas Probolinggo. Saya punya tempat di sini, tempat untuk pendidikan Al-Quran di sana. Kalau musim kemarau itu sudah tidak ada pepohonan yang masih bertahan daunnya, penghijauannya itu tidak ada, semuanya kering, kecuali hanya beberapa pohon tertentu. Sampai jati saja itu semuanya sudah mengering, habis semuanya. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musim hujan ini, subhanallah, semuanya berubah menjadi hijau. Perhatikanlah dalam perjalanan kalian. Artinya jalannya untuk memperhatikan itu. Sebagaimana pula saat kalian mengadakan perjalanan,
bacalah ayat-ayat qauliyah yaitu Al-Quranul Karim. Artinya tidak hanya sekedar rekreasi, tapi pastikan ayat-ayat Al-Quranul Karim difahami. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan perjalanan itu adalah minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Target utama demikian. Ini normalnya Islam seseorang adalah dia mau keluar dari rumah untuk menuju masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gelar khair ummah, sebaik-baik umat pada kita umat Rasulullah SAW adalah karena apa? Karena kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dikeluarkan dari bumi, dari perut ibu, juga dari rumah. Kuntum khair ummatin, kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti sebaik-baik umat yang Allah berikan gelar itu pada kita? Ukhrijat linnas, karena umat ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia, maksudnya untuk kebaikan manusia. Makanya kudu keluar kita nih. Jangan sampai hanya dekem di dalam rumah atau dalam kamar. Terutama yang menjadi problem dan masalah yang besar mengancam anak-anak keturunan kita saat ini adalah mereka asik main game di dalam kamar. Kamar ditutup, mau main game, entah hubungan sana dan seterusnya. Dan itu problem besar. Tinggal nunggu waktu saja. Anak ini akan berubah dari nikmat sebelumnya akan menjadi nikmah bencana bagi orang tuanya. Kalau mereka tidak mau keluar rumah. Dan ini problem yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kepada kita orang-orang mukmin agar jangan sampai anak kita benar-benar menjadi musuh bagi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, sebagai musuh bagi kalian, sebagai fitnah. Makanya pastikan bahwa kita kalau bisa keluar dari rumah ke masjid seperti ini untuk ngaji, membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita nanti ke Masjidil Haram, di sana di samping kita melihat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat athariyah ya, ayat-ayat yang menjadikan sebab kita bisa bertambah iman kita, karena di situ ada tempat-tempat yang bersejarah. Pastikan pula ada ayat Al-Quranul Karim yang dibaca, dan ini pun juga berlakukan untuk anak kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Awas, jangan ada dalam hati kalian kecenderungan untuk mengagumi harta dan anak-anaknya orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Kagum dengan mereka. Karena apa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha, karena sesungguhnya Allah hendak mengazab mereka dengan harta dan anak-anak mereka. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, dan dunia saja itu mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan anak-anak mereka. Makanya jangan kagum. Kalau kalian kagum, itu akan menyeret kalian untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan. Bagaimana sikap orang-orang kafir terhadap harta mereka, dan bagaimana sikap mereka terhadap anak-anak mereka. Anak-anak dimanja, dikasih HP, dikasih uang, suruh nonton terus, yang menjadikan sebab mereka tidak mau keluar dari kamarnya, tidak mau keluar dari rumahnya untuk menuju dari masjid ke masjid. Dan ini benar-benar mengerikan kondisi generasi yang akan datang setelah kita. Makanya kita mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan mereka.
dengan cara pastikan mereka senang keluar ke masjid. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itulah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukti kuasa Allah yang ada di alam semesta dan bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala akan kemujizatan kalamnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah dan menghilangkan seluruh penat, capek, sedih, susah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah menghadapi sulitnya dakwah di tengah-tengah kaum musyrikin kafir Makkah yang benar-benar mengakar dalam diri mereka. Kekufuran, kemusyrikan benar-benar mengakar, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan tekanan, penindasan. Tidak hanya beliau terima Rasulullah SAW sendiri, akan tetapi ini paling umumnya berlaku pada kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah An-Nahl sebelum masuk dalam surah Al-Isra perjalanan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah wahai Rasul, tetaplah kamu berada dalam tugasmu sebagai seorang Rasul, seorang Nabi yang terus mengajak, mengingatkan umat manusia. Wa ma sabruka illa billah. Dan tentunya sabarmu bukan karena siapa-siapa, tapi sabarmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dialah Allah yang menciptakan seluruh umat manusia dari sebelummu hingga kamu, bahkan hingga akhir kiamat nanti pun juga dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah, jadikanlah itu sebagai acuan kesabaranmu dalam menghadapi tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutusmu, Allah yang memerintahkanmu. Wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih wahai Rasul menghadapi mereka, khususnya tekanan, kejahatan itu semakin bertubi-tubi menimpa Rasulullah SAW dari tangan orang-orang kafir adalah setelah meninggalnya dua orang tercinta, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib, di mana orang-orang musyrikin nggak nok sungkan-sungkan mana. Mereka tidak ada yang menghalang-halangi mereka untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diperjalankan tadi untuk menguatkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai isyarat bahwa masalah apapun, problem apapun yang kita dapati, entah problem rumah tangga, dalam pekerjaan dan seterusnya, nek gelem melaku keluar dari rumah menuju masjid, semuanya akan teratasi dan selesai insyaallah taala. Utang-utang lali kabeh. Tapi begitu keluar eling maneh karena ditagih ambek. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, jangan khawatir. Selama kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada masalah yang menjadikan sebab kamu sengsara. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana banyak menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi-nabinya dan orang-orang mukmin bersama beliau, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari mana? Dari rumah-rumah mereka, khususnya di malam hari. Seperti contoh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, Allah berfirman, fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un.
adakanlah perjalanan wahai Rasul bersama dengan hamba-hambaku wahai Nabi Musa ya. Adakan perjalanan wahai Rasul yaitu Nabi Musa alaihissalam bersama dengan hamba-hambaku di waktu malam sebagai pertolongan yang Allah anugerahkan kepada kamu dalam menghadapi musuh-musuhmu. Begitu pula halnya dengan Nabiullah Lut alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa negeri Sodom akan dibalik oleh Allah dan akan dihancurkan negeri itu bersama dengan penghuni orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan fa'asri dari Isra, adakan perjalanan di malam hari biqit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Makanya monggo diusahakan khususnya subuh ini ke masjid kita, berangkatnya dari rumah menjelang subuh sampai di masjid subuh, karena rata-rata Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan, menghancurkan, dan yang lebih parah lagi adalah mematikan hati seseorang adalah di waktu subuh. Alaisa subuhu biqarib, bukankah waktu subuh sudah dekat? Ayo bangun, adakan perjalanan menuju apa? Menuju masjid. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkanmu dan seluruh keluargamu. Nah, sedangkan istrimu sing ejek tidur ngelekor di dalam kasur ngeloni bantal guling itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Jangan ditoleh ya, jangan dilihat. Wamdu haitsu tu'marun, teruslah berjalan. Nek dielingno ya alhamdulillah, nek enggak kena dielingno karena kemaksiatan, dia akan termasuk orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapapun yang meninggalkan masjid khususnya subuh itu terancam binasa. Makanya hati-hati keluarga kita pun sampai mereka menjadi korban dari kebinasaan karena kadang-kadang lemahnya kita. Kadang-kadang kita sakno terhadap anak-anak, sakno turu. Tadi malam kebengen turu nih, sehingga bisa aja turu meskipun dia meninggalkan salat subuhnya karena kita sedang ngaji di sini di masjid ngaji. Anak-anak kita apakah salat atau tidak di rumah mereka, atau istri kita nggak tahu karena kita sampai syuruk ya. Makanya lemah kita ya. Lemahnya ini harus segera dikuatkan dengan iman dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Isra Mi'raj yang kita peringati yang diingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi sebab keluarga kita dan kita mampu mengikuti dan meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat dunia ini, selamat akhiratnya, barokah kebersamaan kita memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dari masjid ke masjid ya. Jangan mau kemana saja pun sampai lupa dari masjid ke masjid. Makanya kanjeng Nabi itu setiap kali mau mengadakan perjalanan kemana saja selalu beliau mengawalinya dari masjid. Sholat sunnah 2 rakaat safar itu di masjid. Yang dituju adalah masjid. Pulangnya pun juga ke masjid. Jangan sampai pulang dari safar wis nggak ke masjid karena capek alasannya kan? Atau nggak ke masjid karena katilungo ya? Katilungo, dan jangan utamakan masjid. Masjid adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan keselamatan dan kemuliaan bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Ini kajian kita sudah habis, tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Nggih, sambung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.